Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kita memuji Allah subhanahu wa taala, kita meninggikan kalimatullah subhanahu wa ta'ala, maka dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tentu saja tidak terkecuali nikmat untuk bisa terus mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus melaksanakan sunnahnya para salaf terdahulu, ya, di mana sebagaimana kita ketahui, ya, di antara yang terkisahkan dari mulai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, dan orang-orang yang setelahnya adalah mereka semua menuntut ilmu agama, ya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diajari ilmu di antaranya oleh malaikat Jibril, ya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka pun bermajelis kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka, ya, ada sahabat-sahabat yang bukan dari penduduk kota Madinah, dengan sengaja pergi dari tempat-tempat yang jauh seperti dari negeri Yaman, ya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang ke kota Madinah, taib, kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuntut ilmu di hadapan beliau. Maka dari itu, ya, sebagaimana dulu guru kami Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala, beliau pernah mengatakan kepada para tulab yang berasal dari negeri-negeri yang bukan dari negeri Yaman, ya, kata beliau yang kurang lebih maknanya ahlan wa sahlan liman qad ahyau bi sunnatis salaf, ya, ahlan wa sahlan bagi mereka, bagi kalian yang telah menghidupkan kembali sunnahnya para salaf. Di mana sunnahnya para salaf, ya, mereka rihlah, ya, mereka melakukan rihlah, perjalanan yang jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Baik. Maka dari itu, ya, tak pernah bosan-bosan untuk kembali mengingatkan kepada antum semua, khususnya kepada para tulab, bahwasanya keberadaan antum semua di tempat ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita semua dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada al-ilm, untuk mendekatkan diri kita kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada firman-firman Allah tabaraka wa taala. Maka ini merupakan kemudahan yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Ya, oleh karenanya bersyukurlah, bersemangatlah, manfaatkanlah kesempatan yang begitu besar ini
untuk kita terus ya bisa berada di atas keutamaan yang sangat-sangat besar ini. Taib. Adapun pelajaran kita insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid, di mana kita sedang membahas ya tafsir dari ayat. Kita akan langsung masuk ke fasal yang setelahnya, disebutkan dalam kitab. Bagi antum yang membawa kitab ya, lihat di halaman 150. Taib. Faslun al-jihadul akbar. Ya, fasal pembahasan tentang jihad yang paling besar. Taib, ya. Al-jihadul akbar jihadul hawa. Ya, al-jihadul akbar jihadul hawa. Ya, jihad yang paling besar adalah jihadnya seseorang melawan hawa nafsunya sendiri. Sehingga ya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang namanya al-hawa atau hawa nafsu ya, ini merupakan salah satu musuh terbesar kita. Baik. Yang namanya hawa nafsu ini merupakan salah satu yang perlu kita waspadai. Ya, satu perkara yang penting sekali kita sebagai muslim, sebagai seorang mukmin untuk selalu senantiasa waspada ya terhadap salah satu musuh yang begitu besar ini. Baik, ya. Qala ta'ala, sebagaimana kita sebutkan di awal bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada bab-bab ini sedang membahas tentang tafasir ya, tafsir-tafsir. Sehingga pada hakikatnya pasti beliau akan melandaskan setiap yang disampaikan di dalam bab-babnya atau fasal-fasalnya ya berdasarkan kepada ayat. Adapun ayat yang akan kita bahas pada bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang berjihad fina ya di dalam jalanku, di dalam jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ya untuk mengikuti jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Maka niscaya aku akan memberikan kepada mereka jalan-jalan menuju diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, maka ayat inilah yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai pembahasan atau sebagai landasan dari pentingnya kita semua untuk berjihad. Ya. Al-jihad sebagaimana kita ketahui diambil dari kata al-juhd. Ya, al-juhud artinya bersungguh-sungguh. Baik, mengeluarkan pengorbanan, mengerahkan kemampuan, melakukan sesuatu dengan cara yang lebih daripada biasanya, itu jihad. Ya. Maka di antara jihad, kata Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, adalah berjihad melawan hawa nafsu kita. Baik, dan secara keumuman Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapapun yang berjihad, siapapun yang mengeluarkan kesungguhan, mengerahkan kemampuan yang terbaiknya, baik, maka Allah tabaraka wa taala akan gantikan ia dengan hadiah berupa hidayah, ya, berupa petunjuk. Dan sebagaimana kita ketahui yang namanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini begitu mahal. Ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa hidup dalam kondisi kebaikan apapun itu kecuali berdasarkan apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin seorang manusia bisa mengusahakan kebaikan sedikit pun untuk dirinya, enggak bisa. Apapun yang kita rasakan, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat tentu saja. Mau itu kebaikan dunia ataupun kebaikan agama, ya, maka semuanya datang dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Oleh karenanya, ya seringkali dan bukan satu hal yang berlebihan ketika para ulama, ketika para guru-guru kita menyampaikan kepada kita bahwasanya kebutuhan kita terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap perkara-perkara dunia. Ya.
lebih besar daripada makan dan minum. Lebih besar kita atau lebih kita membutuhkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada makanan-makanan, minuman-minuman yang setiap hari kita usahakan kita makan. Yang setiap hari kita usahakan harus selalu ada. Ya. Tetapi pada faktanya kita ketahui betapa banyak manusia yang seakan-akan terhadap petunjuk ini ya tidak ada kebutuhan sama sekali. Kalau sudah berbicara perut, urusannya dunia, makanan dan minuman baru diusahakan sekuat tenaga. Tetapi kalau berbicara hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara tentang sesuatu yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat, padahal tidak bersemangat, tidak bersungguh-sungguh, tidak mengerahkan usaha yang terbaik. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, hidayah Allah tabaraka wa taala hanya akan didapatkan oleh mereka yang bersungguh-sungguh. Ya. Taib. Di dalam ayat yang lain, ya di luar dari kitab, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Maryam ayat yang ke-76. Kata Allah tabaraka wa taala, wa yazidullahu alladhina ihtadau hudan. Ya, Allah tabaraka wa taala akan memberikan, menambahkan hidayah. Ya, kepada siapa? Ihtadau, kepada mereka yang mencari hidayah. Kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Kepada mereka yang mengerahkan usaha, upaya. Taib. Kepada mereka yang bagaimana? Kepada mereka yang berjihad. Ya, mengeluarkan kesungguhan yang terbaik dalam rangka untuk mencari hidayah Allah tabaraka wa taala. Taib. Kembali kepada kitab. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, allaqa subhanahu al-hidayah bil jihad wa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihada. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala taib mengikatkan yang namanya hidayah kepada jihad. Taib. Seseorang jika memang ia menginginkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus berjihad. Ya, dia harus mengerahkan kemampuan yang terbesarnya. Tidak bisa usahanya hanya asal-asalan aja. Tidak bisa usaha seseorang untuk mendapatkan hidayah hanya ala kadarnya saja. Dia harus berjihad. Ya, dia harus mengeluarkan kesungguhannya. Fa akmalun nasi hidayatan, sehingga ya manusia yang paling sempurna atau paling baik hidayahnya, ya, taib, a'zamuhum jihada. Mereka yang paling banyak melakukan jihad. Mereka yang jihadnya tercatatkan dalam catatan-catatan yang tidak sedikit. Ketika mereka berada di yaumul qiyamah nanti, maka ternyata tercatatkan di dalam catatan amalnya banyak jihad, jihad dan jihad. Taib, ya. Sekali lagi, sudah kita sampaikan tadi bahwasanya satu hal yang kita butuhkan adalah seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang begitu besar yang menjadi kebutuhan kita semua sebagai seorang manusia, taib, baik dalam rangka kebutuhan duniawi kita ataupun kebutuhan ukhrawi kita, maka kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tidak ada yang memungkirinya. Taib, kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang meniadakan ya berbagai macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan percaya sepercaya-percayanya bahwasanya hidayah sangat-sangat ia butuhkan. Dan sekali lagi, hidayah hanya akan diberikan berdasarkan kepada surat Al-Ankabut tadi ayat yang ke-69, hanya akan diberikan kepada mereka yang berjihad. Taib, ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim di sini, wa afradul jihad, sehingga selanjutnya ya, jihad yang paling fard, jihad yang paling wajib, jihad yang paling utama, yang paling besar, yang seharusnya diperhatikan oleh seorang hamba, jihadun nafs wa jihadul hawa. Ya. Yang pertama kali adalah ia berjihad melawan hawa nafsunya sendiri. Dia berjihad melawan sesuatu yang ada di dalam jiwanya sendiri. Baik. Mungkin kalau kita lihat dan kita ketahui ya bagaimana kisah-kisah para mujahidin, kita ketahui betapa luar biasanya
dampak yang terjadi setelah jihad-jihad yang besar, terutama seperti perang Badar, ya, perang Uhud. Kata Nabi SAW di antara yang beliau doakan ketika perang Badar apa? Ya Rabb, kalau seandainya kami kalah di hari Badar ini, ya maka tidak akan ada lagi yang beribadah kepadamu. Tapi itu betul-betul titik balik. Ya, perang Badar ini benar-benar titik balik kebangkitan kaum muslimin hingga hari ini. Ya, kita ketahui dampak yang begitu besar. Belum lagi kita ketahui cerita-cerita yang begitu luar biasa, sangat heroik sekali yang diperlihatkan, yang dipertontonkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jihad yang luar biasa di perang Badar, di perang Uhud, perang-perang yang lainnya. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan begitu gigihnya, dengan begitu luar biasanya, dahsyatnya mengerahkan kemampuan sehebat mungkin, menunjukkan betapa jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik, ya, melawan para musuh-musuh Islam, ini merupakan sesuatu yang sangat besar. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat berdampak. Dan tentu saja, ya, itu satu hal yang benar. Tetapi untuk berjalan ke arah sana, ya, atau kenapa disebutkan di dalam kitab, kok Ibnul Qayyim katakan bahwasanya jihad yang paling besar, jihad melawan hawa nafsu. Ya, mari kita bahas. Mari kita lihat. Kenapa jihad melawan hawa nafsu ternyata itu yang lebih diutamakan, ya, daripada jihad, atau lebih besar keutamaannya, ya, sebelum seseorang berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Wa afradul jihad, sehingga di sini disebutkan, ya, yang paling diwajibkan di dalam jihad, jihadun nafs wa jihadul hawa. Jihadnya seseorang melawan dirinya sendiri dan hawa nafsunya sendiri. Wa jihadus syaitan wa jihadud dunya. Selanjutnya, ya, dia berjihad melawan syaitan dan melawan dunia. Ya, dalam artian godaan, ya, ajakan-ajakan dari syaitan, yang tidak jarang di antara godaan-godaan syaitan yang terbesar yang mengarahkan manusia agar mereka cinta dunia berlebihan. Taib. Oleh karenanya banyak sekali Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan tentang bahaya ini, ya, kepada kita semua. Taib. Di antaranya Rasulullah pernah mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunya," kata Rasulullah SAW. Maka demi Allah, tidaklah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian, melainkan aku khawatir ketika Allah bentangkan kepada kalian dunia. Ya, baik. Dan banyak sekali, ya, banyak sekali hadis-hadis, arahan-arahan yang lainnya dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita berhati-hati dari dunia. Fattaqud dunya, kata Rasulullah. Berhati-hatilah kalian dari dunia, ya. Maka ini jihad yang kedua. Baik. Ya, jihad yang kedua setelah seseorang melawan apa yang ada di dalam dirinya berupa hawa nafsu, keinginan-keinginan dan lain sebagainya, maka dia mulai memperhatikan gangguan-gangguan dari luar. Tetapi gangguan dari luar ini masih sesuatu yang sifatnya abstrak, bukan sesuatu yang konkret. Yaitu siapa? Asy-syaitan. Ya. Baik. Sesuatu yang gaib tetapi nyata. Ya, tetapi benar adanya berdasarkan kepada dalil yang datang kepada kita semua. Godaan-godaan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang selalu senantiasa memberikan was-was, bisikan-bisikan ke dalam dada-dada manusia. Baik. Jadi ini yang harus kita khawatirkan, ya, dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan. Kalau gangguan syaitan berupa penampakan misalnya, ya, atau ngapain lagi biasanya? Hah? Kalau jin dan setan yang kalian takutin biasanya apa? Hah? Ada gangguan-gangguan setan banyak kan cerita-cerita. Kalian biasanya kalau udah cerita-cerita begini seneng ya. Masya Allah cerita ini itu, wah luar biasa senangnya. Yang bahayanya kadang-kadang dibumbuin sama bohong-bohong. Nah ini yang harus berhati-hati kalian. Taib. Ya ini diantara sebetulnya itulah gangguan syaitannya. Ya. Disitulah gangguan syaitannya. Gangguan syaitan yang paling berbahaya bukan mereka nampakkan dirinya, ya, menjadi apa istilahnya banyaklah macam-macam. Wallah alam bener atau enggaknya itu ya. Taib. Itu gak ada apa-apanya gangguan syaitan yang seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala taib
haruskan kita mewaspadainya, yaitu apa? Itu tadi yang membisik-bisikan ke dalam hati-hati kita. Ya, yang membuat kalian ketika cerita-cerita tentang setan ini, karena ceritanya rame, waduh kalau Anda gak cerita yang rame kayaknya gak seru nih. Tambah deh ceritanya. Ya, di luar fakta yang sebenarnya. Suka kayak gitu gak? Nah, kebohongan-kebohongan ditambah, itu gangguan syaitan kepada antum. Syaitan berhasil membisikkan kepada antum untuk berdusta. Gangguan syaitan diantaranya, ya, yang paling berbahaya, membuat manusia enggan untuk membaca Al-Quran. Ya, membuat manusia enggan untuk beramal soleh, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Malas-malasan, ya, di dalam mengikuti aturan-aturan misalnya. Merasa keberatan, ini semua gangguan-gangguan syaitan kepada kita, dan ini lebih berbahaya daripada seseorang yang mamsus misalnya. Orang yang mamsus, orang yang kesurupan, kerasukan syaitan, ya nampak jelas ya. Dan datang syariat tentang bagaimana mengobatinya. Syubhat-syubhat syaitan, ajakan-ajakan, bisikan-bisikan syaitan ke dalam hati kita, untuk kita nggak taat sama Allah, untuk kita meninggalkan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ini jauh lebih berbahaya. Ya, ini jauh lebih penting untuk kita waspadai. Ya, gangguan syaitan yang bikin antum ngantuk sekarang di kajian misalnya, ya, yang bikin antum males ngikutin dan lain sebagainya, itu yang lebih berbahaya. Ya. Ingat, ini tingkatan jihad yang kedua. Tingkatan jihad yang pertama, ini pun disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya. Allah Ta'ala, tingkatan jihad itu ada beberapa tingkat, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, apa yang ada di dalam diri kita. Ya, keinginan-keinginan terhadap keburukan, ya, keinginan-keinginan untuk melakukan, ya, hal-hal yang tidak benar, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu yang akan kita detailkan nanti. Kemudian tingkatan yang kedua adalah berjihad seseorang melawan gangguan yang datang dari syaitan, ya. Berupa ajakan-ajakan, berupa gangguan-gangguan, ya, bisikan-bisikan mereka yang membuat kita nggak mau ibadah, nggak mau taat, ya, dan nggak mau melakukan perkara-perkara yang baik yang lainnya. Ya. Kemudian, ya, baru setelah selanjutnya, ya, berjihadnya seseorang melawan sesuatu yang nyata. Tingkatan yang ketiga, ya, dari jihad adalah ketika dia berjihad melawan musuh yang nyata dari kalangan orang-orang fasik, dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Adapun dalam kitab disebutkan ada 4, jihadun nafs, melawan nafsu, jihadul hawa, ya, nafsu itu diri sendiri maksudnya, hawa keinginannya, ya. Nanti akan kita bahas, nafsu itu terbagi menjadi 2. Nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan dan nafsu mengarahkan kepada keburukan. Nah, nafsu yang mengarahkan kepada keburukan ini pun harus dilawan, ini pun harus diperangi. Sehingga kalau kata Syekh Abdul Razak tadi, itu satu kesatuan, ya, berjihad melawan diri sendiri dan hawa nafsunya. Kemudian yang selanjutnya jihadus syaitan, ya, berjihad melawan syaitan. Ya, jihad melawan syaitan. Dan yang keempat jihadud dunia, jihad melawan dunia, ya, bisa jadi yang dimaksudkan adalah jihad melawan musuh-musuh yang nyata. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faman jahada hadhil arba'a fillah, maka barang siapa seseorang berjihad melawan keempat perkara ini karena Allah Subhanahu wa taala, hadahullahu subula ridhah al-musilah ila jannati, maka niscaya Allah tabaraka wa taala akan memberinya hidayah menuju jalan-jalan keridhaannya yang akan menghubungkan jalan tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan surga, apalagi yang kita kejar? Kalau bukan keridhaan Allah tabaraka wa taala, yang jelas itu merupakan nikmat bagi kita di dunia ataupun di akhirat nanti. Ingat, nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika berada di dalam surga disebutkan dalam satu hadis, apa kata Allah? Uhilla 'alaikum ridwani wa lan askhut 'alaikum abada. Aku halalkan untuk kalian keridhaanku dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Ya, ini nikmat yang terbesar. Di antara nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh seorang manusia adalah ketika mereka dihalalkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, ya. Dan hal tersebut bisa kita dapatkan bagaimana? Ya, dengan bersungguh-sungguh,
dengan bersungguh-sungguh, dengan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, dengan keempat jihad tadi yang disebutkan Ibnu Qayyim, atau secara tidak langsung atau secara apa ikhtisarnya disimpulkan ada 3 tingkatan sebagaimana tadi kita sebutkan. Taib. Wa man tarakal jihad fatahu minal huda bihasabi ma attala minal jihad. Maka barang siapa seseorang meninggalkan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, ya dari jihad-jihad yang tadi disebutkan, fatahu minal huda, ya, maka dia tidak akan mendapatkan taib hidayah sebagaimana yang melakukan jihad secara keseluruhan. Taib. Maka dia akan kekurangan dari hidayah bihasab ma'attala minal jihad. Ya, sesuai dengan apa yang dia tinggalkan dari jenis-jenis jihad yang tadi kita sebutkan. Ya. Taib. Oleh karenanya banyak ya di dalam ayat. Taib tidak sama ya, orang-orang yang diam saja, orang-orang yang duduk saja daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala Allah utamakan daripada ya orang-orang yang lain yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memiliki keutamaan yang lebih baik, ya. Mereka bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang lebih besar daripada kesungguhan-kesungguhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka seiring atau sesuai dengan kurangnya jihad seseorang, demikian pula akan berkurang hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Qala Al-Junaid, berkata Al-Junaid, "Walladzi jahadu ahwa'ahum fina bittaubah lanahdiyannahum subulal ikhlas." Ya. Baik. Berkata Junaid tentang makna dari ayat dari surat Al-Ankabut ayat ke-69 yang sedang kita bahas ini, "Walladzina jahadu ahwa'ahum" adalah mereka yang berjihad melawan hawa-hawa nafsunya, pina untuk Allah Subhanahu wa taala, untukku kata Allah, bitaubah ya, dengan bertaubat. Taib, dan tentu saja bukan hanya taubat ya, dengan mengekang diri kita, mengekang hawa nafsu kita. Taib, kita ikat dia jangan sampai terumbar ke sana kemari. Semua yang diinginkan harus terjadi, tidak. Maka seorang muslim hidup ya di atas aturan, apapun aturan tersebut. Bagaimanapun aturan tersebut, ketika seorang muslim ya ketika diajari kepada mereka untuk mengikuti aturan-aturan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di mana kita dilatih untuk mengikuti aturan-aturan. Ya, sebagaimana dengan antum semua. Itu di antara yang faidah yang mungkin akan antum merasakan di kemudian hari. Ketika antum terbiasa disiplin, ketika antum terbiasa mengikuti aturan-aturan, sekalipun aturan ini mungkin banyak yang mendebat ya di antara antum. Ya, kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Sebelum berbicara kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa antum mondok di sini? Ya. Yang namanya orang yang datang kemari, belajar ke sini, taib, maka dia menyetujui sedari awal ya untuk mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di pondok ini. Maka ketika kalian merasa bahwasanya ini enggak tepat aturannya, ini enggak cocok dengan saya, ini begini dan begitu, taib, pertanyakan kembali ya. Bagaimana dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang wajibnya bagi muslim untuk menjaga amanah mereka. Tentang wajibnya bagi muslim untuk berjalan di atas kesepakatan yang telah disepakati bersama. Al-muslimu ala syurutihim. Ya, kita ketahui bersama. Antum ta'rifuna hadzal ma'na sah? Baik. Maka dari itu satu perkara yang begitu penting bagi kita semua adalah melatih diri kita. Ya, melatih untuk mengekang hawa nafsu. Demikian pula kadang-kadang ada kalanya ya di dalam pergaulan, ketika antum sedang berinteraksi dengan sesama antum, ada perselisihan. Ada kalanya ketika sedang berselisih kita bisa membuktikan bahwasanya kita yang benar. Ya. Ketika ada perselisihan, pertengkaran antara antum sama teman, ya. Tapi kadang-kadang Allah tabaraka wa taala berikan cahaya hidayah. Kalau kita negreg ya, bahasa Sundanya, paham negreg antum? Ngeyel gitu ya. Pengen terus menerus menyampaikan apa yang dikira itu yang terbaik bagi dirinya, ya. Mungkin masalah nggak akan berhenti-berhenti. Lawan kita pun akan negreg juga nantinya.
Taib, ada kalanya Allah berikan hidayah kepada kita. Ya taib, kalau gitu ana minta maaf. Afwan ya kalau ana punya salah. Bayangkan antum lagi berantem sama teman, kemudian teman antum padahal eh, antum lagi kesal-kesalnya. Ya, dan mungkin teman antum itu untuk mengungkapkan kekesalannya juga kepada antum. Tapi tiba-tiba dia ngomong gitu, ya kalau gitu afwan ya. Memang mungkin ana yang salah. Taib, umumnya antum bakal gimana? Ya ana juga minta maaf. Iya enggak? Seringnya begitu kan? Taib. Kenapa? Ya karena hawa nafsu kalau dikendalikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Taib. Kalau hawa nafsu tidak dikendalikan, dibiarkan liar begitu saja, ya maka bisa diprediksikan apa yang terjadi tadi, lanjut terus itu berantem, ya enggak? Ya, enggak akan berhenti terus menerus. Ya, oleh karenanya penting bagi kita untuk berjihad melawan hawa nafsu kita, dan itu yang disebutkan di antara tafsir dari ayat yang tadi kita bacakan, bahwasanya ya yang terpenting adalah ketika seseorang berjihad melawan hawa nafsunya. Taib, dengan dia bertaubat, maka barang siapa yang dia berjihad melawan hawa nafsunya dengan taubat ataupun yang selainnya, lanahdiyannahum subulal ikhlas. Maka Allah tabaraka wa taala akan berikan kepadanya jalan-jalan kepada keikhlasan. Ya. Wala yatamakkan min jihadi aduwihi fil zahir illa man jahada hadhil a'da batina. Perhatikan. Ini yang tadi kita sebutkan. Ya. Kenapa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan hawa nafsu ini lebih besar, lebih penting dan lebih diutamakan. Ya. Bahkan bahasa beliau afradul jihad, jihad yang paling fardu, jihad yang paling wajib. Tayyib. Kenapa? Di antaranya wala yatamakkanu min jihadi aduwihi fil zahir. Tidak mungkin seseorang mampu melawan musuh, berjihad melawan musuh yang zahir, yang nampak, yang nyata, ya, illa man jahada hadhil a'da batinan. Ya, kecuali dia berusaha atau memiliki kemampuan untuk melawan musuh yang tidak nampak ini. Itu apa? Hawa nafsunya. Ya. Maka kalau kita berbicara dengan kisah-kisah yang tadi kita sebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum, taib, para ahli Badar, siapa mereka? Mereka ahli surga semuanya. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak takut untuk mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka berjihad melawan musuh-musuh yang nyata, mereka telah berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Untuk tidak mengikuti kesyirikan, untuk tidak mengikuti gemerlapnya dunia. Taib, untuk tidak mengikuti ya hawa nafsu yang ditebarkan kan di antara yang digembor-gemborkan oleh musuh-musuh Nabi kita Muhammad SAW, menawarkan dunia kepada para sahabat dan tentu saja kepada Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Ya, diiming-imingi agar Nabi dan para sahabat mengikuti hawa nafsunya. Tetapi mereka adalah orang-orang pilihan. Ya, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sedari awal, dan mereka pun membuktikan bahwasanya mereka adalah orang pilihan dengan berhasil melewati, ya, dengan memerangi hawa nafsunya sendiri, sehingga mereka memilih berhijrah. Taib. Berhijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Ya. Taib. Kalau berdasarkan kepada hadis di mana Nabi kita Muhammad SAW secara khusus, ya, beliau pernah mengatakan, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah adalah kota yang kami cintai. Kami ini siapa? Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Taib. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat ketika awal hijrah ke Madinah, ya, mereka merasakan ketidaknyamanan, ya. Karena berbedanya cuaca, berbedanya kondisi, berbedanya kultur mungkin, ya, ketika itu. Taib. Sehingga Rasulullah SAW merasakan ketidaknyamanan ketika awal hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi setelah doa tersebut tentu saja, ya, sebaliknya justru kota Madinah menjadi kota yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Intinya apa? Ini menunjukkan mereka rela, ya. Mereka rela. Mereka mengekang hawa nafsunya untuk ingin tetap tinggal di kota kelahiran, di tempat tinggal mereka, menuju kota Madinah
yang tidak mereka sukai untuk tinggal di sana untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada mereka, kekuatan kepada mereka untuk berjihad melawan musuh-musuh yang nyata. Ya, melawan orang-orang kafir Quraisy dan seterusnya dari jihad-jihad yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Faman nusira 'alaiha nusira 'ala aduwwih wa man nusirat 'alaihi nusira 'alaihi aduwwuh. Maka barang siapa yang berhasil memenangkan peperangan melawan musuh batinnya terlebih dahulu, ya, berhasil memenangkan peperangan jihadnya melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya terlebih dahulu, nusira ala aduwih, maka saya dia pun akan mampu untuk memerangi peperangan melawan musuh-musuh yang nyata. Baik. Dan demikian pula sebaliknya, kalau seandainya kita tidak mampu untuk memenangi peperangan melawan batin kita, hawa nafsu kita, diri kita sendiri yang memerintahkan kepada keburukan-keburukan, ya, maka tentu saja justru musuh-musuh kita lah yang akan memenangkan pertarungan melawan kita di medan peperangan yang nyata. Ya, maksudnya musuh-musuh yang nyatanya, ya. Baik. Sehingga ya dengan kesimpulan ini bukanlah satu hal yang aneh sekarang kalau kita lihat, dan ini pun yang dinasihatkan oleh kaum muslimin, oleh para ulama, ya, tentang beberapa kejadian-kejadian belakangan ini yang terjadi kepada saudara-saudara kita, ya, di beberapa tempat. Taib. Maka seringkali para ulama justru dicela gara-gara nasihat-nasihat ini. Nasihat apa? Nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringkali kaum muslimin di tempat-tempat yang terjadi konflik di sana, maka para ulama menasihatkan kepada mereka untuk apa? Agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka terlebih dahulu perangi hawa nafsunya. Ya, perangi keburukan dirinya. Baik. Sebelum menghadapi musuh yang nyata dari kalangan orang-orang kufar, dari kalangan orang-orang fasik, taib, hadapi dulu musuh yang ada di dalam batin dirinya terlebih dahulu. Ya, ini yang dinasihatkan sebagai, dan ini sejalan sebagaimana ayat yang sedang kita bahas. Taib. Demikian pula ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau menyebutkan, ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kalian aku beritahu tentang siapa itu seorang mukmin? Apakah definisi dari seorang yang berhak untuk menyandang predikat mukmin, orang yang beriman? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, man amanahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Al-mu'min adalah mereka yang manusia merasa aman akan harta dan jiwanya dari dirinya. Ya, artinya seorang mukmin mampu menjaga dirinya untuk tidak mengganggu harta dan mengganggu jiwa orang lain. Ya, tidak suka mencuri, tidak suka membunuh. Taib. Ya, itu seorang yang beriman kata Rasulullah SAW, di antara pengertian seorang yang beriman. Wal muslimu kata Rasulullah, dan muslim, ya, seorang yang berhak untuk mendapatkan predikat muslim, man saliman nas min lisanihi wa yadihi, adalah mereka orang-orang yang berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya dari lisan dan tangannya. Taib. Tentu saja pada penyampaian yang pertama ini Nabi kita Muhammad SAW ya ingin menyampaikan tentang akhlak mukmin dan muslim kepada kita semua. Mukmin harus menjaga ya jiwa dan harta orang lain. Demikian pula seorang muslim kata Rasulullah harus selamat orang lain dari lisan dan dari tangannya, enggak suka mencela, mengejek, membuli, ya, merendahkan, menertawakan. Demikian pula tangannya memukul, ya, dan perkara-perkara yang bisa menyakitkan yang lainnya dari tangan kita. Maka kita harus jaga. Kemudian kata Rasulullah, yang ini menjadi syahidnya, wal mujahid, dan mereka yang berjihad, mereka yang mendapatkan predikat sebagai seorang mujahid, man jahada nafsahu fi ta'atillah, adalah mereka yang berjihad melawan dirinya sendiri. Ya, jadi ucapan Ibnul Qayyim tadi ternyata di sini selaras juga dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bukan pemikiran
dari seorang manusia biasa, tetapi ini datang merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi sekali lagi? Wal mujahid man jahada nafsah. Al mujahid adalah mereka yang berjihad melawan dirinya fi taatillah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isyarat bahwasanya untuk taat itu seseorang butuh usaha. Ya. Untuk kalian ingin menjadi lebih baik, kira-kira kalian datang ke pondok ingin menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ya, nggak ada yang menjawab lebih buruk. Nggak mungkin ada yang menjawab seperti itu. Ya, demikian pula pondok ini. Sedari awal kita bangun pondok ini, sedari awal kita mengusahakan ya segala sesuatu yang ada di tempat ini, maka itu semua untuk kebaikan, untuk kebaikan Islam wal muslimin, ya, dan untuk kebaikan siapapun. Taib bagi mereka yang berpegang teguh ya terhadap ajaran-ajaran yang benar, dan tentu saja bagi semua yang berada di dalamnya, termasuk antum semua, ya, para tulabnya. Taib. Sehingga ya, untuk kebaikan-kebaikan tersebut kita pun harus usaha. Ya. Kalian katanya kan pengen baik. Tadi pas ditanya, kira-kira mungkin gak kalian bisa berubah menjadi baik atau mendapatkan kebaikan tetapi kaliannya santai-santai, leha-leha, ya. Kalian tidak mengekang hawa nafsu, kalian tidak berusaha. Dan ketika muncul hawa nafsu, keinginan-keinginan terhadap keburukan-keburukan, diikuti hawa nafsu tersebut. Wah ini enak nih kayaknya. Toh gak ketahuan kok, ya gak ada yang lihat ana. Ya bisa nih kayaknya ana lakukan hal-hal yang haram nih. Ya atau melanggar aturan ini, toh gak ada yang tahu. Ya, mungkin gak kalian bisa melawan, mendapatkan kebaikan? Ya kalau kalian tidak melawan diri kalian sendiri. Ya nggak mungkin, tidak mungkin kalian bisa mendapatkannya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi. Karena yang namanya mujahid adalah seseorang yang ketika dia berjihad itu terlebih dahulu dia jihadi terlebih dahulu dirinya sendiri. Ya, dia lawan hawa nafsunya. Taib. Dia tidak ikuti hawa nafsunya, tetapi dia kekang sebisa mungkin. Di antaranya apa? Fi ta'atillah, dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah tambahkan di sini wal muhajir man hajaral khataya wadz-dzunub, dan mereka yang berhijrah adalah mereka orang-orang, hijrah artinya apa? Ya, berpindah, meninggalkan. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ya. Taib. Maka tentu saja ya ini merupakan sebuah ungkapan dari Nabi kita Muhammad SAW yang berisi taib tuntunan agar kita mau berusaha ya memerangi diri kita sendiri, berusaha untuk ya tidak terlanjur atau tidak terlalu mengikuti hawa nafsu, ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang dosa, yang itu semua ya akan membahayakan bagi kita. Taib. Sehingga sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, yang akan kita lebih garis bawahi di sini sekarang adalah tentang jihad kita melawan hawa nafsu. Ya, maka hawa nafsu inilah yang termasuk di antara musuh yang terbesar, ya, yang bisa membahayakan bagi kita semua. Taib. Dan tentu saja di antara dalil yang lebih tegas lagi tentang hal ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Taib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah engkau pernah melihat man ittakhadha ilahahu hawa, mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, ya, mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai ikutannya, yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Taib. Yang seharusnya seseorang mengikuti apa kata Allah, mengikuti apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia lebih memilih hawa nafsunya. Ya, ingat di pelajaran yang lalu apa? Taib. Kalau kita menentukan yang terbaik menurut diri kita sendiri,
ya, maka bisa jadi justru kita terjatuh ke dalam keburukan. Kenapa? Ya, apa kata Allah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ingat ayat tersebut. Kenapa? Karena kita menentukan kebaikan tersebut berdasarkan hawa nafsu kita. Ya. Sedangkan kita harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah tabaraka wa taala, siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai ya ikutannya, tauladannya, Tuhannya, naudzubillah, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sikap sifat seperti ini. Taib. Wa adallahu Allah ala ilmin. Ya, wa khatama ala sam'i. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya. Taib. Dengan sebab tersebut justru dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selaras dengan ayat yang tadi kita bacakan, ya kan? Apa kata Allah di dalam surat Al-Ankabut tadi? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau bersungguh-sungguh, kalau dijihadi itu hawa nafsu, dilawan itu hawa nafsu, Allah beri hidayah. Di dalam ayat ini dikatakan apa? Kalau kalah oleh hawa nafsunya, diikuti hawa nafsunya, Allah sesatkan. Taib, ya. Maka ayat ini ya saling menjawab satu sama lain atas tafsirannya. Ala ilmi, dan itu semua berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak mungkin kita bisa melampaui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seseorang bisa jadi disesatkan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tersesat dengan cara-cara yang tidak kita duga-duga. Dan ini mengerikan, ya. Ini berbahaya. Bisa jadi contohnya dengan seseorang dibuat gak seneng ikut aturan, ya. Bisa jadi dibuat seseorang jadi gak suka untuk kajian, apapun alasannya, ya. Ketika ada sebuah sistem aturan dibuat dalam rangka kebaikan untuk kita, kemudian seseorang memilih untuk tidak mengikutinya, ya. Bisa jadi ini merupakan apa? Ini merupakan bentuk penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Taib, ya. Bisa jadi seseorang disesatkan oleh Allah dengan cara apa? Dibuat dia kaya raya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Digelontorkan pintu-pintu dunia kepada dirinya sehingga dia menjadi seorang yang kaya raya, sehingga dia lupa terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking cintanya dia terhadap hartanya, akhirnya berbagai macam hal-hal yang haram dia tabrak. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Taib, ya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Kemudian Allah tabaraka wa taala menutup pendengaran, menutup hatinya. Subhanallah. Ya, ini satu hal yang sangat-sangat mengerikan. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawatan, dan Allah tutup pula penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka siapa yang bisa memberinya hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya tidak ada lagi yang bisa memberi seseorang hidayah ketika dia sudah terjatuh, terjerembab masuk ke dalam jurang kesesatan seperti ini, ya. Karena apa tadi sebabnya? Karena tidak berhasil melawan hawa nafsu. Baik. Karena seseorang tidak berhasil melawan hawa nafsunya, akhirnya dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hanya Allah yang tahu bagaimananya. Taib. Kemudian dengan kondisi yang begitu mengenaskan, hati ditutup, pendengaran ditutup, penglihatan ditutup. Taib. Ya, ini mengerikan ya. Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini rasanya sangat-sangat mengerikan ya. Kalau Allah sampai timpakan kita dalam kondisi yang seperti ini. Diajak kepada kebaikan enggan. Diarahkan untuk melakukan kebaikan melawan. Ya. Diberitahu tentang hal-hal yang baik yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, alih-alih dari berterima kasih ini malah mencela. Ada orang seperti ini banyak, ya. Kita temui sekarang banyak sekali orang-orang yang ketika diarahkan, dibacakan kepadanya ayat-ayat, dibacakan kepadanya hadis-hadis Nabi SAW, menolak, ya, karena itu tidak sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jangan sampai kondisi kita sebagaimana hal tersebut adanya, ya. Maka dari itu, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengucapkan ya, dalam sebuah khutbah, kata beliau, man lam yastati' mujahadata nafsih li salatil fajr laisa ahlan li jihadil adu.
Ya. Taib, sebelumnya beliau menyampaikan di antara perkara yang penting bagi seseorang adalah berusaha untuk memerangi dirinya, ya, di dalam hawa nafsunya dan mengusahakan agar dirinya melaksanakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Dimulai dari yang terkecil. Kata beliau, barang siapa seseorang tidak mampu untuk memerangi dirinya, melawan dirinya untuk melaksanakan sholat fajar, laisa ahlan li jihad al-adu. Maka dia tidak mungkin mampu, ya, untuk melawan, ya, musuh-musuh yang nyata. Taib. Untuk sholat fajar saja berat, untuk sholat subuh saja berat, maka bagaimana mereka bisa melawan musuh-musuh yang nyata. Oleh karenanya ketika dibuat, ya, taib, sebuah aturan agar antum, misalnya antum bangun jam berapa sekarang? Ya, adzan awal ya. Taib. Supaya apa diantaranya? Supaya ketika sholat fajar sudah siap. Supaya apa diantaranya? Lebih dari itu antum melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Ya, masya Allah, ini merupakan sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebetulnya. Ya, sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita. Taib. Ya, yang mungkin nanti antum di rumah nggak akan seperti itu. Gak ada orang yang mau membangunkan antum. Gak ada yang mau mengingatkan antum sebagaimana sekarang ada di pondok. Taib. Nah, ketika seseorang lemah dalam perkara-perkara yang seperti ini saja, maka bagaimana dia bisa melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, musuh-musuh yang nyata, musuh-musuh yang tegas, ya, yang bungkelekan kalau bahasa Sunda bilangnya. Tahu antum bungkelekan? Taib. Ya, yang nyata. Taib, ya. Kemudian di antara yang ternukil pula dari para ulama, ya, tentang pentingnya bagi kita sebelum berjihad melawan musuh-musuh yang nyata, musuh-musuh yang konkret, taib, maka hendaknya mereka berjihad terlebih dahulu melawan musuh yang tidak terlihat, yaitu apa yang ada di dalam dirinya berupa hawa nafsunya. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, wa haitsu dhaharal kufur fa innama dzaka lidzunubil muslimin. Taib. Allati aujabat naqsa imanihim thumma idza tabu bitakmili imanihim nasarahumullah. Kata beliau rahimahullahu taala, taib, kapanpun kekufuran menjadi nampak, kapanpun kekufuran berhasil melebihi keislaman, keimanan, ya, atau orang-orang kafir mereka berhasil mengalahkan orang-orang yang beriman, di antara sebabnya kata beliau, dzaka lidzunubil muslimin. Itu semua di antara sebabnya karena dosa-dosa orang-orang yang beriman. Kaum muslimin itu sendiri di antara sebabnya. Baik. Karena dosa-dosa mereka. Ya. Sehingga mereka menjadi lebih kuat daripada kita semua. Itu karena dosa kita. Allati aujabat naqsa imanihim. Yang tentu saja dosa-dosa tersebut ini merupakan dalil atau indikasi betapa lemahnya iman mereka. Taib, dosa indikasi dari lemahnya iman kita. Ya, ketika kita sering terjatuh ke dalam dosa lagi, terjatuh lagi, maka itu merupakan dalil kita sedang lemah imannya. Ya. Taib. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus memperkuat iman. Dengan apa? Dengan amal soleh. Ingat kata ulama, yang namanya iman itu bertambah dan bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat. Tsumma idza tabu, kemudian jika mereka bertaubat kepada Allah, ya, maksudnya kaum muslimin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bitakmili imanihim, ya, dengan mereka menyempurnakan keimanan mereka, barulah nasarahumullah. Ya, barulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka, ya. Taib. Maka dari itu, ya, hendaknya kita semua berhati-hati, ya, dalam menangani diri kita sendiri. Taib. Ada perkara yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, di mana kita harus menghadapi musuh yang benar-benar berada di dalam diri kita. Itu apa? Diri kita. Nafs, ya, nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Taib. Manusia ketika mereka berhadapan dengan nafsunya, ya, atau dirinya sendiri atau hawa nafsu secara keumuman, maka manusia terbagi menjadi dua, ya. Manusia terbagi menjadi dua. Taib. Maka yang pertama adalah mereka yang berhasil atau dia berjuang melawan hawa nafsu tersebut. Ini golongan yang pertama. Taib. Ketika nampak hawa nafsu, maka dia tahu ini nafsu.
Ini tidak sesuai dengan tuntunan, ini tidak sesuai dengan syariat. Allah tidak menginginkan perkara seperti ini, ya. Taib. Maka dia akan melawan hawa nafsunya tersebut. Ya, dia akan menundukkan hawa nafsunya. Kemudian jenis yang kedua, ya, justru dia akan membiarkan dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia akan membiarkan dan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Taib, ya. Oleh karenanya tentang kedua sikap ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syams ayat ke-9 sampai ke-10. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Ya, sebelumnya apa? Wan nafsin wa ma sawwaha disebutkan. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wan nafsin, dan jiwa dan bagaimana Allah menciptakannya, ya. Kemudian di antaranya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Maksudnya apa? Membersihkan jiwanya dari apa? Dari hawa nafsu. Ada hawa nafsu dilawan. Ada hawa nafsu maka ditundukkan, dikekang, tidak dibiarkan menguasai dirinya. Ya. Dan apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang membiarkan hawa nafsunya atau jiwanya dalam keadaan kotor dengan mengikuti hawanya. Ya. Taib. Ini jenis yang kedua, ya, orang-orang yang ketika datang nafsu justru malah dia mengikutinya. Justru malah dia taib tidak membersihkannya, tidak melawannya, dibiarkan. Ya, hawa nafsu tersebut ada di dalam dirinya. Taib. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kondisi nafsu manusia yang ada di dalam jiwa seseorang, ya. Ketika Allah gambarkan tentang istrinya Al-Aziz, ya, Imra'atul Aziz, ketika dia tergoda oleh Yusuf. Taib. Apa dia katakan? Wa ma ubarri'u nafsi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, tentang orang-orang yang seperti ini, ya, yang mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa karena tidak mampu mengekang hawa nafsunya. Innan nafsa la'amaratun bisu. Karena di antara nafsu itu ada nafsu yang memang ammaratun bisu, ya. Nafsu ini terus mengarahkan, menyuruh, mengajak dia kepada apa? Kepada keburukan-keburukan. Taib. Ya, yang ini yang harus kita perangi. Yang ini yang harus kita waspadai. Ya. Ketika kita ada hawa ingin begini nih, ingin begitu, ya sadarlah itu sedang dalam kondisi imma hawa nafsu kita, imma syaitan yang terus menggemborinya. Ya, syaitan yang terus menyalakan api hawa nafsu di dalam hati kita agar kita mengikutinya. Taib. Kemudian apa kata Allah? Illa ma rahimar rabbi, kecuali, ya, ada di antara hawa nafsu tersebut yang memang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang bagaimana? Yang tidak memerintahkan kepada keburukan. Ya, keinginan-keinginan jiwa untuk bertaubat, keinginan jiwa untuk beramal soleh, keinginan jiwa untuk belajar, untuk menghafal, ya, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Taib. Ya, inilah dua jenis jiwa atau nafsu yang ada di dalam diri seseorang, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah Yusuf ayat ke-53 tadi. Taib. Maka dari itu, ya, intinya dari pembahasan kita semua ini, maka di antara musuh terbesar, ya, yang penting untuk kita waspadai adalah justru apa yang ada di dalam diri kita sendiri, ya. Apa yang ada di dalam jiwa kita sendiri. Taib. Memang betul. Secara dalil, secara kontekstual yang nyata, ya, bahwasanya dzarwatus sanam al-jihad, ya, puncak amalan bagi seorang muslim itu memang berjihad di jalan Allah. Maksudnya berjihad melawan musuh-musuh yang nyata. Taib. Itu adalah satu kenyataan yang pasti. Mereka yang meninggal di dalamnya digelari sebagai syuhada. Mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, ya. Mereka yang diutamakan daripada yang tidak berjihad. Tetapi itu tidak akan mungkin terjadi kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk berjihad melawan dirinya terlebih dahulu, ya. Taib. Tidak mampu untuk berjihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Taib. Maka itulah yang bisa kita bahas insyaallah taala, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Taib. Ada pertanyaan?
Apa Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang kotor dan bagaimana cara menghilangkan sifat egois dan ngeyel? Ya, caranya bagaimana? Ya, inilah pelajaran kita yang sedang kita bahas. Ya, dari awal dari sampai sekarang kita bahas tentang cara tersebut. Iya enggak? Yaitu apa? Kita perangi hawa nafsu tersebut. Ya, apa yang kita muncul dalam hati sadar. Ya, ingat kepada ayat yang sebelumnya kita bahas. Ya, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kan ngeyelnya kita, egonya kita terhadap satu perkara, kenapa? Karena kita berpikir itu yang terbaik bagi kita. Iya enggak? Kita merasa itu yang paling bagus bagi kita. Ya, sehingga kita ngeyel. Sehingga kita menunjukkan ego kita terhadap perkara tersebut. Padahal jelas-jelas itu ya sesuatu yang tidak sesuai, misalnya apakah dalam melanggar aturan ya, ataukah dalam misalnya melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam agama ya, atau sesuatu yang akan membahayakan bagi orang lain ya, karena ego yang tinggi ingin melukai teman misalnya ya, dan lain sebagainya. Kan itu apa? Itu adalah keburukan hawa nafsu. Ya, harus diperangi, harus dilawan. Dan ingat, sering kita sampaikan bahwasanya bagaimana la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak memiliki daya. Kita tidak memiliki upaya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kita. Sehingga bagaimana? Minta kepada Allah, berdoa. Ya, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita, ya bisa mengendalikan hawa nafsu kita, keegoisman kita dan sifat-sifat ngeyel kita. Taib. Apa Ustaz, apa hukuman orang yang saling bermusuh-musuhan dan apa dampaknya ya? Taib. Tidak diizinkan bagi kita, kata Rasulullah ya, untuk saling membelakangi lebih dari 3 hari. Ya, itu kata Nabi SAW. Dan yang paling baik ketika seorang bermusuhan bagaimana? Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik adalah mereka yang memulai mengucapkan salam. Ya. Dan banyak ya, kalau tidak salah, coba ada yang tahu nggak antum? Kalau tidak salah ada ya, di antara hukuman-hukuman orang yang berselisih itu ada hukumannya juga di akhirat. Ya, nanti coba kita cari ya. Taib. Ada hukumannya juga di akhirat ya bagi mereka yang tidak mau menghentikan perselisihannya di dunia ya. Taib. Maka jangan dibiarkan ya, jangan dipelihara yang namanya perselisihan, jangan dipelihara yang namanya musuh-musuhan antara tulab dengan tulab yang lain dan lain sebagainya. Maafkan sudah ya, maafkan saja. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kadang-kadang kalau kita umbar ego bisa aja, bisa. Taib. Tetapi ada kalanya ya Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita untuk ya udahlah maafin aja ya, atau kita minta maaf aja lah, selesaikan aja. Insya Allah itu jauh lebih nyaman ya daripada kita punya perasaan ngedongkol gitu ya sama teman. Lebih nyaman kita maafkan mereka dan kita meminta maaf kepada mereka. Ya justru akan menjadi kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Taib. Masya Allah ya. Apa Ustaz, la tansal mau'idhah li yahuthatul lab an yatakallamu bil lughah al arabiyyah. Antum tafahamun? Taib, Masya Allah ya. Ya, ini salah satu yang perlu kita hidupkan kembali ya. Taib. Di antara perkara yang cukup penting kita memperbanyak, enak berbicara dengan bahasa Indonesia dulu ya. Taib, khawatir belum banyak di antara, masih ada lah insya Allah ya. Aglab antum semua sudah mulai paham ya. Ya, antum mulai di taib tata'awadun bil lughal arabiyyah. Dia dimulai dibiasakan berbicara bahasa Arab. Tamam? Ya. Kalau tidak salah sudah ada aturannya ya. Sudah ada aturannya. Tulab harus berbicara bahasa Arab. Ya, insya Allah akan didukung juga oleh para mudarrisun ya, semuanya kita akan membiasakan berbicara dengan bahasa Arab. Ya, kenapa? Sekali lagi ini adalah bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini merupakan bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan bahasa Arab. Ya, kalamullah datang kepada kita dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Kurang mulia apa? Ya, bahasa ini. Taib, sehingga satu hal yang begitu lalai kita. Ya, kalau kita kehilangan atau kita tidak berusaha
untuk berbicara dengan bahasa Arab. Ya. Ketika antum nanti berbicara bahasa Arab, mungkin antum berbicara dengan apa? Dengan anggaplah maksakan, ya, memaksakan dulu. Anta ila aina misalnya. Ya, ucapan-ucapan seperti ini ya. Taib, atau biasanya apa? Taib, banyak lah ya ucapan-ucapan santri yang masih agak aneh gitu kalau terdengar ya. Taib, nggak masalah, jangan malu. Tamam? Ya, semua kita dimulai dari apa? Dari salah dulu. Sekalipun nanti ada yang menertawakan misalnya, ada nggak apa-apa, pede aja, lanjut aja. Toh kita lagi belajar juga. Antum kalau datang ke Arab sana, orang Arab pun asal-asalan ngomong bahasa Arabnya. Ya. Taib. Dan ketika datang seorang talib ya dari Indonesia misalnya atau dari mana berbicara dengan lughah fushah ya, dengan bahasa yang bagus, mereka senang. Taib. Kata siapa mereka seakan-akan kurang suka terhadap bahasa fushah? Enggak, mereka senang. Mereka senang kalau ada talib yatakallam bil lughah al-fasihah. Taib. Ya, dengan bahasa Al-Qur'an, dengan bahasa kitab ya. Berbicara dengan bahasa yang fasih itu bagus. Ya, dan kalau ada salah-salah satu dua lafaz ya, maka itu kadang-kadang ditemukan juga lafaz-lafaz kesalahan pilihan di tengah-tengah para asatidzah, para ulama. Ya, itu satu hal yang lumrah. Bukan satu hal yang tercela, apalagi ketika kita baru belajar sekarang ini. Ya, memberanikan diri. Taib, insyaallah ya antum tahrusun ala kalam bil lughah al arabiyyah. Taib. Min al-an nabda bil kalam al arabiyyah. Kull dars bil arabiyyah. Musta'idun antum? Taib. Ya. Antum siap nanti ikhwah yang bertanya-tanya. Ya, al-muhim, al-muhim. Semuanya, ikhwah pun sama. Ikhwah kalau bisa diusahakan ya. Diusahakan untuk membiasakan mulai belajar bahasa Arab. Mulai belajar bahasa Arab. Baik, gak apa-apa, mungkin jangan malu belajar lagi durusul lughah misalnya. Belajar lagi kitab-kitab yang lebih simpel lagi, lebih mendasar lagi ya. Semua belajar dari sana. Ya, semua belajar dari sana. Baik, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya. Memudahkan untuk kita bisa berbicara dengan bahasa Arab supaya kita lebih memahami kalam para ulama, memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan tentu saja memahami kalamullah Subhanahu wa taala Al-Karim. Taib. Taib fahadha ma yata'allaq bid-dars, ya ini akhir dari pelajaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib, maka ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.